Pernahkah kamu tiba-tiba terdiam, menatap kosong ke depan, lalu bertanya dalam hati, "Kenapa aku baru sadar sekarang?" Dulu aku yakin hidup masih panjang, merasa esok selalu menunggu, merasa waktu akan selalu memihakku. Tapi hari ini, aku sadar ternyata waktu tidak pernah menunggu siapapun. Ada hal penting dalam hidup ini yang seharusnya kupahami sejak lama, namun justru baru kusadari saat umurku sudah segini. Bukan tentang uang, bukan tentang jabatan, bukan tentang popularitas. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mahal dari semua itu. Sesuatu yang jika hilang, tak bisa dibeli kembali, tak bisa diulang, dan tak bisa ditawar. Aku menyesal. Bukan karena gagal, tetapi karena terlambat mengerti. Dan jika kamu mendengarkan ini sekarang, mungkin Allah sedang mengingatkanmu agar tidak mengulang penyesalan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di channel Cahaya Umat. Sebuah ruang sederhana untuk saling mengingatkan, merenungi perjalanan hidup, dan menyalakan kembali cahaya iman di tengah gelapnya kelalaian. Setiap kisah yang kami bagikan bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk menjadi cermin, agar kita tidak terlambat menyadari makna hidup yang sesungguhnya. Jika video ini terasa menyentuh dan bermanfaat, kami mohon dukungan dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, serta membagikan video ini kepada orang-orang terdekat. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti, agar Cahaya Umat terus menyebarkan pesan kebaikan dan pengingat sebelum penyesalan datang. Semoga setiap detik yang Anda luangkan bernilai pahala dan menjadi amal jariah. Di masa mudaku, aku merasa hidup adalah sesuatu yang pasti. Pasti panjang, pasti masih punya banyak kesempatan, pasti bisa diulang jika salah melangkah. Saat itu aku bangun setiap pagi tanpa rasa takut kehilangan. Hari-hariku diisi tawa, ambisi, dan rencana besar tentang masa depan. Aku merasa kuat, sehat, dan yakin bahwa waktu akan selalu menungguku. Dalam pikiranku, hidup seakan tak memiliki batas. Jika hari ini lalai, besok masih ada. Jika sekarang salah, nanti bisa diperbaiki. Jika belum taat, toh masih muda. Aku sering berkata pada diri sendiri, "Tenang saja, belum waktunya serius. Sekarang waktunya menikmati hidup. Nanti kalau sudah tua, aku akan berubah." Tanpa kusadari, kalimat nanti itulah yang perlahan menjauhkan aku dari hal-hal paling penting dalam hidup. Aku menunda berbakti kepada orang tua, menunda meminta maaf, menunda memperbaiki akhlak, dan menunda mendekat kepada Allah. Aku merasa ibadah adalah urusan orang-orang yang sudah lelah dengan dunia. Padahal sejatinya, ibadah adalah bekal bagi siapapun yang masih bernafas. Di masa itu, nasihat terasa seperti gangguan, pengingat terasa seperti batasan. Aku ingin bebas, tanpa sadar bahwa kebebasan tanpa arah justru menjerumuskan. Aku lupa satu kenyataan sederhana. Masa muda bukanlah jaminan umur panjang. Tenaga bukanlah tanda keselamatan. Dan sehat bukanlah bukti bahwa ajal masih jauh. Setiap detik yang berlalu sebenarnya adalah pengurangan. Setiap hari yang berganti adalah jarak yang semakin dekat. Namun saat itu, aku terlalu sibuk merasa hebat untuk menyadarinya. Aku tidak sadar bahwa waktu tidak berjalan bersamaku, melainkan meninggalkanku. Hari demi hari berlalu begitu saja. Kesempatan baik datang dan pergi. Orang-orang yang tulus menasihati perlahan menjauh, karena aku selalu merasa tahu segalanya. Dan di titik itu, tanpa aku sadari, aku sedang menabung penyesalan. Penyesalan yang kelak akan datang saat tenaga mulai melemah, saat rambut mulai memutih, dan saat aku sadar bahwa banyak hal penting telah kulewatkan begitu saja. Jika saja waktu bisa diulang, aku ingin berkata pada diriku yang dulu, jangan terlalu percaya diri dengan usia.
Jangan meremehkan hari ini, jangan tunda kebaikan. Namun sayangnya, waktu tidak pernah mau kembali. Dan masa muda yang dulu terasa abadi, kini hanya tinggal kenangan yang mengajarkan satu pelajaran mahal. Kesempatan terbesar dalam hidup sering hilang bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita terlalu yakin bahwa masih ada waktu. Setelah masa muda yang penuh percaya diri, aku mulai berlari. Bukan berlari menuju ketenangan, melainkan mengejar sesuatu yang katanya bernama kesuksesan. Aku mulai mengukur hidup dengan angka. Berapa penghasilan? Apa pekerjaanku? Sejauh mana orang lain mengagumiku? Hari-hariku dipenuhi target. Pagi hingga malam terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Jika satu tujuan tercapai, muncul tujuan lain yang lebih tinggi. Jika satu keinginan terpenuhi, lahir keinginan baru yang lebih besar. Aku berkata pada diriku sendiri, sedikit lagi, nanti kalau sudah mapan, setelah ini aku akan tenang. Namun, ketenangan itu tak pernah datang. Aku mulai mengorbankan banyak hal. Waktu bersama keluarga terasa mahal. Doa menjadi singkat dan tergesa. Ibadah sering hanya sekedar rutinitas, bukan lagi kebutuhan hati. Aku menunda sholat karena sibuk, menunda zikir karena lelah, menunda kebaikan karena merasa belum siap. Padahal, tanpa kusadari, hatiku perlahan mengeras. Aku merasa bangga ketika dipuji manusia, dan merasa hancur ketika diremehkan. Seluruh emosiku bergantung pada penilaian makhluk, bukan pada ridho Sang Pencipta. Aku lupa bahwa dunia tidak pernah mengenal kata cukup. Semakin dikejar, semakin menjauh. Semakin digenggam, semakin licin. Ada hari-hari di mana aku duduk sendirian, dikelilingi pencapaian yang dulu kuimpikan, namun hatiku terasa kosong. Aku tertawa, tapi tidak benar-benar bahagia. Aku memiliki banyak, namun merasa kurang. Di saat itulah aku mulai menyadari sesuatu yang pahit. Aku telah menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan sebagai jalan. Aku terlalu sibuk memperindah kehidupan sementara, hingga lupa mempersiapkan kehidupan yang kekal. Setiap kegagalan membuatku marah. Setiap keberhasilan membuatku sombong. Hatiku naik turun mengikuti dunia, bukan berpijak pada iman. Aku baru mengerti kemudian bahwa kelelahan terbesar bukanlah fisik, melainkan hati yang kehilangan arah. Dunia telah mengikatku begitu kuat, hingga aku lupa bagaimana rasanya berserah. Dan tanpa kusadari, aku semakin jauh dari diriku sendiri. Semakin tinggi aku melangkah, semakin dalam kekosongan yang kurasakan. Di titik itulah, aku mulai bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Untuk apa semua ini, jika hatiku tak pernah benar-benar tenang? Pertanyaan itu menjadi awal retakan. Retakan yang kelak membuka mataku bahwa dunia yang kukejar mati-matian tak pernah menjanjikan kepuasan. Ia hanya meminjamkan kebahagiaan sesaat, lalu mengambilnya kembali tanpa pernah meminta izin. Teguran itu tidak datang sekaligus. Ia hadir perlahan, nyaris tak terdengar. Namun semakin lama, semakin terasa menekan. Awalnya,
Tubuhku tak lagi sekuat dulu. Lelah datang lebih cepat. Istirahat tak lagi memulihkan sepenuhnya. Hal-hal kecil yang dulu tak terasa, kini mulai memberi tanda. Aku mulai melihat perubahan di cermin. Garis-garis halus di wajah. Rambut yang tak lagi hitam seluruhnya. Waktu yang dulu terasa ramah, kini seakan berdiri di hadapanku sebagai pengingat yang jujur. Lalu datang kabar-kabar yang menggetarkan. Teman sebaya satu persatu pergi. Ada yang dipanggil mendadak, ada yang berpamitan dalam senyap. Mereka yang kemarin masih tertawa bersama, hari ini sudah berada di alam yang berbeda. Di setiap kabar duka, aku terdiam lama. Bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena ketakutan yang mulai tumbuh. Bagaimana jika aku yang berikutnya? Untuk pertama kalinya, aku tidak bisa menolak pertanyaan itu. Aku mulai menghitung hidup, bukan dari awal, tetapi dari sisa yang mungkin masih ada. Di malam-malam yang sunyi, ketika dunia tak lagi menuntut apapun, hatiku mulai berbicara jujur. Aku bertanya, jika hari ini adalah yang terakhir, apa yang sudah kupersiapkan? Dan jawabannya membuat dadaku sesak. Prestasi tidak bisa ikut. Harta hanya akan ditinggal begitu saja. Nama baik hanya bertahan sebentar di ingatan manusia. Yang tersisa hanyalah amal. Dan itu pun terasa sangat sedikit. Saat itulah aku mulai merasa takut. Bukan takut miskin, bukan takut gagal, tetapi takut bertemu Allah dalam keadaan hati yang kosong. Aku mulai membuka kembali hal-hal yang dulu kuanggap remeh. Sholat yang dulu tergesa, kini terasa seperti kebutuhan. Doa yang dulu singkat, kini terasa sebagai tempat bersandar. Namun bersamaan dengan itu, penyesalan mulai datang. Penyesalan karena terlalu lama menunda. Penyesalan karena baru mencari saat waktu terasa semakin sempit. Aku sadar, teguran Allah sering datang dalam bentuk waktu. Ia tidak memaksa, tetapi mengingatkan. Tidak berteriak, tetapi menunggu kita sadar. Dan aku baru tersadar saat tanda-tanda itu jelas terlihat. Setiap detik kini terasa berharga. Setiap kesempatan terasa mahal. Aku tidak lagi melihat hari esok sebagai sesuatu yang pasti. Aku mulai mengerti satu hal. Hidup bukan soal seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa siap kita berhenti. Di titik inilah, kesombongan mulai runtuh. Keangkuhan perlahan melemah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kecil di hadapan waktu. Waktu yang tak bisa ditawar, tak bisa dihentikan, dan tak bisa diminta ulang. Dan dari situlah, kesadaranku perlahan lahir. Bukan sebagai orang yang sudah sempurna, tetapi sebagai hamba yang akhirnya mengerti bahwa setiap detik adalah amanah. Dan setiap napas bisa saja menjadi yang terakhir. Penyesalan itu datang seperti hujan setelah musim panas yang panjang. Tiba-tiba, deras, dan membuat semuanya basah. Aku baru menyadari betapa banyak waktu yang telah aku sia-siakan. Bukan hanya waktu, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku menyesal karena selama ini hidupku terlalu penuh dengan nanti. Nanti aku akan lebih rajin. Nanti aku akan lebih baik. Nanti aku akan memperbaiki hubungan. Nanti aku akan lebih dekat dengan Allah.
Tapi nanti itu ternyata selalu menunda, selalu membuatku merasa aman. Padahal kenyataannya, aku sedang mempercepat langkah menuju penyesalan. Aku menyesal karena terlalu sering mengabaikan orang tua. Karena aku terlalu sibuk mengejar dunia, hingga tidak sadar bahwa mereka yang selalu ada di sampingku juga punya batas waktu. Aku menyesal karena sering mengabaikan kata-kata baik. Banyak doa yang kutunda, banyak amalan yang kuanggap kecil, dan banyak kebaikan yang kuanggap bisa menunggu. Padahal, aku lupa Allah tidak menilai dari besarnya amalan, melainkan dari ketulusan dan konsistensi. Dan konsistensi itu justru lahir dari kesadaran, bukan dari keinginan yang terlambat. Aku menyesal karena terlalu sering membandingkan diriku dengan orang lain. Aku lupa bahwa hidup ini bukan kompetisi, bukan tentang siapa yang lebih sukses, tapi tentang siapa yang lebih dekat dengan Allah. Saat aku melihat orang lain berhasil, aku merasa iri. Saat aku melihat orang lain bahagia, aku merasa kurang. Padahal aku lupa, bahagia tidak selalu terlihat dari luar. Ada banyak orang yang tampak sempurna di mata manusia, tetapi hatinya kosong. Dan ada banyak orang yang sederhana, tetapi hatinya penuh dengan ketenangan. Penyesalan terbesar bukan karena aku gagal meraih dunia. Penyesalan terbesar karena aku terlambat menyadari bahwa dunia itu bukan tujuan. Dunia itu hanya jalan, sementara akhirat adalah rumah. Aku baru sadar bahwa dunia itu seperti pasir. Semakin digenggam, semakin hilang. Sedangkan amal itu seperti pohon yang terus berbuah, walau kita sudah tiada. Aku menyesal karena baru sadar saat umurku sudah segini. Saat waktu terasa seperti lampu merah yang tidak kunjung hijau. Saat aku tidak lagi punya banyak kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan yang paling menyakitkan, aku menyesal karena aku pernah merasa bahwa Allah itu jauh. Padahal Allah selalu dekat. Hanya saja aku yang terlalu sibuk. Kini aku sadar, Allah tidak pernah menutup pintu. Yang menutup pintu adalah diri kita sendiri, dengan kesibukan, kesombongan, dan penundaan. Aku berharap bisa kembali ke masa lalu, namun aku tahu itu mustahil. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah memperbaiki diri secepat mungkin, sebaik mungkin, dan setulus mungkin. Karena penyesalan yang terlambat tidak boleh menjadi akhir, melainkan menjadi awal perubahan. Jika kamu masih menonton sampai bab ini, itu artinya kamu masih diberi kesempatan. Kesempatan yang sering kita anggap biasa, padahal itu adalah nikmat terbesar. Waktu adalah hal yang paling mahal, karena ia tidak bisa dibeli, dipinjam, atau diulang. Aku ingin berbicara jujur kepada kamu yang masih muda, yang merasa hidup ini masih panjang dan penuh kesempatan. Dan juga kepada kamu yang sudah mulai merasakan usia, yang mulai menyadari bahwa waktu berjalan cepat dan tak menunggu. Kita semua berada pada titik yang sama. Kita punya waktu, tapi kita tidak tahu seberapa lama. Itulah mengapa kita tidak boleh menyia-nyiakan satu detik pun. Karena setiap detik adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Aku tahu perubahan tidak mudah. Banyak dari kita terbiasa hidup dengan kebiasaan lama, terbiasa dengan pola yang membuat kita nyaman. Walau kenyamanan itu justru membawa kita jauh dari kebenaran. Namun perubahan tidak selalu berarti langkah besar. Perubahan bisa dimulai dari hal kecil yang konsisten, seperti bangun lebih awal untuk sholat,
membaca 1 ayat Al-Quran setiap hari, memaafkan orang yang pernah menyakiti, atau memperbaiki hubungan dengan orang tua. Banyak orang menunggu motivasi datang, padahal motivasi itu tidak selalu datang. Kadang kita harus memulai dulu, baru motivasi itu mengikuti. Seperti menyalakan api, kita tidak menunggu api datang, kita menyalakan api dengan usaha. Kamu mungkin berpikir, aku terlalu banyak dosa, aku tidak pantas berubah. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Selama masih ada nafas, Allah masih memberi kesempatan untuk kembali. Justru orang yang sadar akan kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri, itulah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah. Karena dia tidak lagi hidup dalam kebodohan, melainkan hidup dalam kesadaran. Jangan biarkan dunia menguasai hatimu. Jangan biarkan kesibukan membuatmu jauh dari Allah. Karena dunia ini sementara, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal. Ketika kamu sudah mulai menyadari, mulailah memperbaiki langkahmu. Jangan menunggu momen sempurna, karena momen sempurna itu sering tidak datang. Yang ada hanyalah waktu yang terus berjalan. Aku ingin kamu tahu bahwa perubahan itu tidak perlu sempurna. Yang penting adalah konsisten. Lebih baik melakukan sedikit yang benar setiap hari daripada melakukan banyak yang benar hanya sesekali. Dan jika kamu pernah merasa gagal, ingatlah bahwa gagal bukan akhir. Gagal adalah bagian dari proses. Yang penting adalah kamu bangkit lagi. Karena Allah tidak melihat seberapa sering kamu jatuh, melainkan seberapa cepat kamu bangkit. Aku berharap cerita ini bukan hanya menjadi kisah yang kamu dengar, tapi menjadi pengingat yang menggerakkan hati. Aku berharap kamu tidak menunggu penyesalan datang sebelum kamu mulai berubah. Karena penyesalan yang terlambat adalah rasa yang paling menyakitkan, dan aku tidak ingin kamu merasakannya. Mulailah dari sekarang, perbaiki dirimu, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Karena hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan, dan setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Penyesalan yang datang di akhir hidup adalah rasa yang paling menyakitkan. Karena ia bukan hanya menyadarkan kita, tapi juga mengingatkan bahwa waktu itu sangat berharga dan kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita persiapkan untuk akhirat. Karena dunia hanya sementara, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal. Jadi, jika kamu masih diberi waktu, gunakanlah untuk memperbaiki diri. Mulailah dari hal kecil yang konsisten, seperti menjaga sholat, membaca Al-Quran, dan memperbaiki hubungan dengan orang tua. Jangan menunda kebaikan, karena penyesalan tidak pernah memberi manfaat. Yang bisa kita lakukan hanyalah berubah sekarang, sebelum waktu benar-benar berhenti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan motivasi untuk kita semua. Jika kamu merasa tergerak, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar channel Cahaya Umat bisa terus menyebarkan cahaya dan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.